warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang lebih kita kenal dengan AKM. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika atau numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran yaitu bagaimana mencapai, dan asesmen yaitu apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian peserta didik terhadap kompetensi yang diharapkan. Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya AKM ini, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi peserta didik. Kemudian yang terakhir, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Nah, bagaimanakah pembelajaran yang berbasis kompetensi? Bedanya dengan pembelajaran yang berbasis konten. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajarannya berpusat pada kebutuhan, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, belajar itu untuk cakupan materi saja. Pada pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, pada pembelajaran berbasis kompetensi, orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Jadi, pembelajaran berbasis kompetensi yang disarankan untuk kita lakukan terhadap peserta didik kita.
Apa saja sih komponen AKM? Seperti yang sudah tadi kita bahas, komponen AKM itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama literasi membaca dan yang kedua literasi matematika atau yang lebih dikenal dengan numerasi. Apa itu literasi membaca? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Terdapat 3 komponen AKM literasi membaca. Yang pertama adalah konten, yang kedua proses kognitif, dan yang ketiga konteks. Pada komponen konten terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian komponen kognitif terdiri atas menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Yang terakhir komponen konteks terdiri atas personal, sosial budaya, dan saintifik. Seperti pada komponen literasi membaca, pada numerasi juga terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu konten, kemudian proses kognitif, dan yang terakhir adalah konteks. Pada komponen konten terdiri atas bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sedangkan pada komponen proses kognitif terdiri atas pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan untuk komponen konteks sama seperti pada literasi membaca, terdiri atas komponen personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikut saya sajikan salah satu contoh soal AKM untuk kelas 8 yang bermuatan IPA. Di sini disajikan berupa teks dan gambar. Kemudian contoh soalnya bisa berupa pertanyaan seperti yang tertera pada nomor 1, 2, dan 3. Bagaimanakah hasil AKM dilaporkan? Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah yang pertama yaitu perlu intervensi khusus, kemudian yang kedua berada pada tingkat dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat adalah mahir. Kita bahas tingkat kompetensi pada literasi membaca. Peserta didik yang berada pada
tingkat perlu intervensi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian pada tingkat dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian tingkat cakap, pada level ini murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang terakhir yaitu pada tingkat mahir. Pada tingkat ini, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Berikut merupakan tingkat kompetensi pada komponen numerasi. Pada tingkat perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Sedangkan pada tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Selanjutnya pada tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang terakhir pada tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Kemudian pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten ini bisa berimplikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Dan contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPA. Misalnya, guru IPA melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Contoh di atas diinformasikan 4 tingkat kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. Yang pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data, serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cakap ataupun mahir. Kemudian, selanjutnya, murid di tingkat dasar sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan. Murid perlu diberi contoh cara menyajikan data atau menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Yang ketiga, murid di tingkat cakap sudah memahami konsep dan mampu menerapkan konsepnya, namun perlu diasah kemampuan bernalarnya untuk mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali data. Murid dapat ditugaskan untuk membandingkan datanya dengan data kelompok lainnya, kemudian membuat kesimpulan umum hasil penelitian dalam suatu kelas. Murid dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Terakhir, murid di tingkat mahir mampu menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Murid ini dapat ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari sumber lainnya, misalnya jurnal ilmiah yang relevan.
Kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan menganalisis beragam data. Sumber yang saya gunakan yaitu AKM dan implikasinya pada pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedikit berbagi mengenai AKM. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.